Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Kereta api penumpang Kuala Stabas nyaris terguling setelah bertabrakan dengan truk tebu di Blambangan, Lampung Utara. Kawanan penjamret tas perempuan pengendara motor babak belur dihakimi massa di Gisting, Tanggamus. Seorang mantan kepala desa dan 2 anak buahnya dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat karena mengorupsi dana desa ratusan juta rupiah. Kereta api penumpang Kuala Stabas nyaris terguling akibat keluar dari rel usai bertabrakan dengan truk bermuatan tebu di perlintasan tanpa palang pintu, Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara, Selasa sore. Kondisi truk porak-poranda, kabin mesin dan bak truk terlepas dari kerangka mobil. Meski tidak ada palang pintu, namun perlintasan ini dijaga petugas KAI. Kecelakaan bermula saat truk berjalan konvoi menuju perusahaan tebu. Truk yang dikemudikan Erik yang berada paling belakang memaksakan menyeberangi rel saat kereta api yang sedang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Sumatera Selatan sudah dekat. Salah satu mobil ini yang lain lewat, dia nyelonong mungkin kejadiannya. Menurut keterangan dari penjaga kita di pos ini, pos penjagaan rel kereta api dari itu. Pos itu dari PT Godam sendiri. Itu. Ya. Tapi dari dulu memang tidak ada palang pintunya. Tidak ada palang pintu. Cuman ada penjagaan. Penjaganya. Apakah penjagaan ini sudah memberikan aba-aba apa bagaimana, Pak? Yang lain kan lolos. Mungkin dia ngejar yang di depan sehingga dia tidak terkendali sama pos penjagaan. Seluruh penumpang dan petugas dalam kereta api selamat. Pengemudi truk terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Kemungkinan tidak melihat kanan kiri ada kereta yang akan melintas. Kemudian kendaraan tersebut matilah di tengah jalan, di tengah rel kereta api. Kemudian tertabrak lah. Mas ini sudah melakukan klakson panjang tuh. Tapi kendaraan tidak jalan, mungkin ya karena memang aturannya kendaraan yang di rel kereta api pasti akan mati kendaraan itu yang melintas gitu. Hingga Selasa malam, kereta api Kuala Stabas belum bisa dievakuasi dari lokasi akibat bagian lokomotifnya rusak berat. Seluruh penumpang telah dievakuasi dan diangkut dengan bus untuk diantarkan ke stasiun tujuan di Sumatera Selatan. Ardi Wahaba melaporkan dari Lampung Utara. Dua penjamret yang kabur dari kejaran korban celaka dari motornya di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Gisting Permai, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus, Selasa siang. Sejumlah pengendara dan warga kemudian turut membantu mengejar para pelaku yang kembali kabur ke arah permukiman. Pelaku Randy, 22 tahun, ditangkap di lokasi kejadian. Ia babak belur dihakimi massa yang geram dengan ulahnya. Seorang pelaku lagi bernama Arya ditangkap di rumahnya. Kedua pelaku merupakan warga Wonosobo, Tanggamus. Keduanya ditangkap setelah menjamret tas seorang perempuan yang sedang dibonceng motor. Korban nyaris celaka dari motor. Saat kejadian, korban mengejar sambil meneriaki pelaku jambret. Si pelaku ini salah satu orang yang dibonceng
kemudian menyambar tas yang kebetulan berada di sebelah kanan. Dengan secara paksa ditarik, kemudian mereka kabur. Namun demikian, si korban tidak menyerah begitu saja. Si korban tetap mengejar. Kemudian kebetulan di gang sana ada personil kita, Babin Kamtimas yang sedang berada di pekon itu. Kemudian bersama-sama dengan Babin Kamtimas mereka melakukan pengejaran dan akhirnya dapat dua-duanya berada di sana, dapat diamankan. Motor tersangka, tas korban berisi uang dan ponsel disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, kedua penjamret terancam hukuman 9 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Kawanan penjamret di belasan TKP di Bandar Lampung Selasa siang ditangkap polisi. 2 penjamret yang ditangkap bernama David Indra dan remaja berinisial RR, serta seorang penadahnya bernama Mansori. Ketiganya warga desa Gebang, Pesawaran. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap bahwa kawanan ini menjamret di 17 lokasi, namun yang diakui para tersangka menjamret di 7 TKP. Tersangka menyasar tas wanita pengendara motor dan merampas ponsel yang sedang dimainkan oleh anak-anak atau wanita di pinggir jalan atau tempat sepi. Kejahatan tersangka sangat brutal sebab beberapa korban yang sedang mengemudi celaka dari motornya akibat tasnya ditarik paksa oleh tersangka. Masih kami dalam, ya. RR dan DI ini dia memepet motor korban, kemudian dengan cepat dia langsung mengambil handphone dan dompet. 17 lokasi yang tadi saya sampaikan itu berdasarkan hasil dari penyelidikan kami dan kemudian saksi yang ada, namun di hasil pemeriksaan yang ada di BAP yang diakui hanya 7. Motor yang dipakai tersangka menjamret serta 2 ponsel korban yang belum dijual tersangka disita sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Nasib pilu dialami seorang peternak sapi bernama Suhendar, warga desa Kemukus, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Dalam semalam, 2 ekor sapi betinanya yang sedang bunting digondol maling dari kandangnya. Pencurian itu diketahui Suhendar saat akan memberi makan dan mengenyahkan kotorannya pada pagi hari. Para pencuri disinyalir membawa kedua sapi dengan mobil karena ada jejak ban mobil di dekat kebunnya. Sampai jam 3 pun belum tidur, saya masih gelisah gitu, masih gelisah. Nggak tahu jam berapa lah ininya mah, kita tidurnya mah. Tahu-tahu pagi itu saya dibangunin sama istri, katanya sapinya udah nggak ada. Semuanya jenis kelaminnya betina, babon semua. Kalau yang lemosin itu udah bunting sekitar 7 bulanan. Kalau yang Brahman itu sekitar 4 bulan. Kedua sapi yang diperkirakan seharga lebih dari 50 juta rupiah itu merupakan tabungan Suhendar untuk biaya anaknya sekolah. Suhendar kini hanya bisa menatap sedih kandangnya yang kosong. Pencurian sapi telah dilaporkan korban ke polisi. Hingga Selasa siang, pelaku belum ditangkap polisi. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Tunggu dulu Pak, sabar.